Shalom adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Kakak yakin dan percaya semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Dan kakak yakin dan percaya semuanya penuh dengan sukacita. Mana sukacitanya? Ha, he, hore. Sekali lagi, mana sukacitanya? Ha, he, hore. Baiklah, ibadah kita segera akan mulaikan. Sama-sama kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini, namun kita sama-sama bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ayo sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh ada lagi untuk kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi kakak-kakak yang akan melayani, mengurapi setiap hati adik-adik yang ada di rumah yang akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami
mau memuji menyembah-Mu di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita menari untuk Tuhan. Ayo kakak-kakak. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Tinggal bersama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita. Saya hari ini ingin memberikan kesaksian saya. Saya dapat bisa menghabiskan Natal dan Tahun Baru saya bersama keluarga. Itu juga merupakan ucapan syukur saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga bisa menyelesaikan ujian akhir semester saya. Itu juga merupakan anugerah Tuhan bagi saya. Sekian kesaksian ini. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, bangkit berdiri kembali. Kita masih akan memuji Tuhan. Ayo kita bergerak bagi Tuhan di sore hari ini. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap
tinggal berdiri adik-adik, siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat anugerah-Mu, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati hati dan pikiran kami untuk ditaburi dengan firman-Mu. Berkati kakak juga yang sore hari ini akan membawakan firman, Engkau memimpin kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk kembali adik-adik. Oke, mari semuanya adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, yang sudah bisa membaca, ambil Alkitabnya. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini akan terdapat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat yang ke-55. Sekali lagi, di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55. Kakak akan bacakan ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sekali lagi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebelum lebih lanjut, ayo adik-adik sama-sama kita saksikan video tentang Stefanus. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan,
kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Kata imam besar, Benarkah demikian? semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Wah, luar biasa ya adik-adik cerita dari Stefanus yang begitu setia dan dipakai Tuhan dalam pelayanannya. Tentunya semua itu bisa dia lakukan karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik, banyak sekali hal yang bisa kita contoh loh dari seorang Stefanus. Stefanus ini adalah salah satu pelayan Tuhan yang dipilih karena dia punya karakter yang baik. Ah kakak, bagaimana punya karakter yang baik? Punya karakter yang baik itu misalnya adik-adik belajar untuk jadi anak yang dengar-dengaran, untuk belajar jadi anak yang taat sama orang tua, sama guru-guru di sekolah. Itu salah satu hal yang bisa adik-adik lakukan untuk punya karakter yang baik seperti Stefanus. Selain punya karakter yang baik, Stefanus juga terkenal karena dia beriman. Dia punya iman yang luar biasa terhadap Tuhan. Adik-adik sudah tahu kan beriman itu berarti apa? Beriman berarti kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, minggu lalu ada yang masih ingat? Ada teman kita, adik Devlin, yang bersaksi kalau waktu dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan dan dia percaya bahwa akan disembuhkan. Hal itu yang bisa kita contoh adik-adik, itu adalah salah satu tindakan iman seperti Stefanus yang menjalankan tugasnya dengan penuh iman.
Nah, selanjutnya, ayo adik-adik masih ingat tidak di video yang tadi waktu Stefanus sedang bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi seperti gambar yang ini, masih ingat? Nah, di situ dikatakan kalau Stefanus berbicara dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, tapi orang-orang itu tidak bisa mengalahkan hikmatnya. Karena apa? Karena Stefanus begitu pintar, begitu cerdas. Ayo, siapa di sini adik-adik yang pengen sekali jadi anak yang pintar dan cerdas? Kakak percaya semua adik-adik yang ada di rumah mau toh jadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Untuk itu, adik-adik harus selalu minta pertolongan Roh Kudus untuk dapat dipimpin, terkhususnya misalnya dalam hal studi. Dulu waktu kakak sekolah, pernah satu kali kakak lupa waktu mengisi ujian. Pas belajar, aduh, tiba-tiba lupa apa DP jawaban. Tapi kakak belajar waktu itu, kakak berdoa, minta Roh Kudus tolong. Puji Tuhan, waktu itu Roh Kudus tolong. Bahkan Roh Kudus izinkan kakak bisa dapat nilai yang baik. Semua itu karena kakak minta pertolongan Roh Kudus. Nah, adik-adik juga harus belajar ya, seperti itu. Nah, di bagian terakhir dari video tadi, siapa yang masih ingat apa yang orang-orang itu lakukan kepada Stefanus? Mereka melempari dia dengan batu. Kasihan sekali ya Stefanus, tapi dia begitu tetap setia, bahkan mampu mendoakan orang-orang yang sudah menganiaya dia. Semua itu sekali lagi dapat dia lakukan karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Untuk itu, adik-adik harus selalu ingat kalau menjalani kehidupan, menghadapi segala sesuatu harus minta pertolongan Roh Kudus, biar Roh Kudus yang memimpin kita semua. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati, di dalam kehidupan kita, maka banyak hal yang akan Tuhan tambahkan. Seperti Stefanus tadi, dia bisa punya karakter yang baik, dia bisa punya iman yang luar biasa, dia bisa pintar, berhikmat, bahkan kuat dan setia dalam mengikut Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, kita berdoa sama-sama, kita rindukan Roh Kudus untuk ada dan memenuhi setiap kehidupan kita. Ayo lipat tangan, tutup matanya, kakak akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat berkat firman-Mu, berkati setiap adik-adik yang ada Tuhan, bagi mereka yang merindukan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati setiap mereka, Engkau mengurapi setiap mereka, Engkau memenuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka selalu rindu akan tuntunan-Mu, terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, biar Engkau menambah-nambahkan mereka iman, hikmat kepandaian yang daripada-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu pada sore hari ini dapat mereka lakukan dan terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat pimpinan-Mu dalam firman pada sore hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, biar dengan hati yang tulus, dengan sukacita, kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberikan persembahan. Dan sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah Kids for Christ di sore hari ini. Naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Bawa
Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terus penuhi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga. Sehingga kami akan menjadi anak-anak yang selalu memiliki karakter yang baik. Jadi anak-anak yang selalu memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terus ada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani sore hari ini, kembalikan kekuatan baru, urapan baru. Tuhan terus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Juga adik-adik ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah, diberkati Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran menjadi milik bagian adik-adik yang ada. Orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Pertemukan kami kembali pada minggu depan dengan tidak kurang satu apapun, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan sampai jumpa kembali di ibadah minggu depan.